Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Welcome to my English learning video. Today we are going to study about kisi-kisi penilaian akhir semester PAS Bahasa Inggris Wajib semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Saya khususkan kepada peserta didik saya di kelas 11 baik IPA 1 maupun IPA 2 di SMA Swasta Iskandar Muda. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing tentang apa saja kisi-kisi dari penilaian PAS Bahasa Inggris ya, yang insya Allah akan kita adakan ujiannya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022. Baik, untuk materinya sebenarnya hanya ada dua materi, yaitu tentang Analytical Exposition Text dan Passive Voice. Jadi untuk yang materi yang pertama kita lihat dulu ini ya, yang nomor 1, Analytical Exposition Text. Akan disajikan sebuah percakapan atau dialog interaksional mengenai keinginan seorang anak untuk mempengaruhi orang tuanya dalam membelikan mobil untuk dia, yaitu persuasive text. Jadi peserta didik mampu memahami beberapa informasi penting dalam teks untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar. Nah, di sini nanti saya akan memberikan soal dengan level kognitif atau dengan tingkat kesukaran level 1, yaitu pada C2, tingkat memahami. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan nomor soal yang saya berikan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian kemudian untuk materi yang kedua juga masih dengan Analytical Exposition Text ya. Disajikan sebuah written Analytical Exposition Text mengenai penurunan jumlah pelanggan dalam sebuah restoran. Ya, itu dalam bentuk grafik nanti dan juga ada teksnya. Jadi peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi serta memahami isi teks tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu dalam bentuk isian dan uraian. Level kognitif yang akan saya cantumkan di sini yaitu tingkat kesukaran C2, C4, C5, dan C6. Nomor soalnya hanya ada 4 soal ya, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Untuk yang ketiga itu masih juga dengan materi yang sama, Analytical Exposition Text. Jadi saya menyajikan sebuah teks juga dalam bentuk speech yang diungkapkan oleh seorang konselor. Jadi peserta didik mampu memahami dan menerapkan serta mengaplikasikan isi dari teks tersebut yang sudah saya sediakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Hanya ada 2 pertanyaan ya. Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan bahwa dari teks Analytical Exposition ini kita tahu bahwa terdiri dari 3 bagian ya. Mungkin masih saya ingatkan kembali, ada yang sudah lupa mungkin. Nah, di salah satu soal ini, dalam bentuk soal uraian ini, saya menanyakan yang mana tesisnya, yang mana thesisnya, yang mana argumennya, dan yang mana reiterationnya. Jadi diingatkan kembali bahwa 3 bagian tersebut harus diingat. Baik, kemudian untuk yang keempat, masih dengan Analytical Exposition Text, saya akan memberikan sebuah poster di sini. Ya, saya akan berikan sebuah poster mengenai beberapa alasan kenapa kita harus sarapan pagi. Why you should eat breakfast. Ya.
Nah, di sini saya memberikan 4 buah pertanyaan saya mulai dari nomor 11 sampai dengan nomor 14, di mana bentuk soalnya itu adalah true and false, benar dan salah. Ya, jadi anak-anak sekalian nanti bisa memahami dan menganalisis yang mana informasi yang benar dan yang mana informasi yang salah. Dan yang nomor 5, baik kita beranjak ke nomor 5, analytical exposition text juga. Disajikan beberapa pernyataan atau statement dalam bentuk iklan, advertisement ya, beserta gambarnya. Jadi peserta didik mampu mengingat dan menganalisis iklan tersebut sesuai dengan gambar yang diberikan dengan benar. Nah, di sini saya akan membagi ke dalam dua tabel ya, dalam bentuk 2 tabel. Di satu tabel adalah sebuah statement dan di sampingnya itu adalah gambar dari statement, gambar dari sebuah advertisement tersebut. Nah, di sini anak-anak harus bisa menjodohkan. Jadi menjodohkan atau mencocokkan, anak-anak harus memahami dulu dan menganalisis ya, menganalisis beberapa advertisement tersebut. Untuk nomor soalnya itu dimulai dari nomor 15 sampai dengan nomor 18. Nah, baru kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu passive voice. Nah, untuk passive voice ini disajikan 6 kalimat atau pernyataan mengenai teks deskripsi seekor binatang. Nah, nanti saya akan memberikan 6 buah kalimat, 6 buah kalimat secara tidak beraturan yang mana aktif dan pasif. Nah, nanti untuk dijawab peserta didik mampu membedakan kedua perbedaan kalimat tersebut. Jadi Anda harus bisa membedakan yang mana kalimat positif dan yang mana kalimat negatifnya. Nah, di sini Anda tinggal memilah ya dan membagikan. Bentuk soalnya isian, nanti dituliskan kembali. Dan untuk nomor soalnya itu ada 6 soal dimulai dari nomor 19 sampai dengan 24. Untuk yang terakhir yaitu passive voice juga. Disajikan beberapa pernyataan. Nah, ini dalam bentuk pernyataan atau kalimat ya. Kalimat aktif dan kalimat rumpang dalam bentuk pasif. Jadi dalam satu soal itu bisa saja terdapat 2 kalimat ya atau 2 frase. Nah, kemudian peserta didik mampu memahami konteks awal kalimatnya dan merubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat yang bentuk pasif sesuai dengan kaidahnya dengan benar dan tepat. Nah, ini levelnya level 1, C2 dan level 3, C6. Bentuk soalnya pilihan ganda. Jadi saya akan memberikan beberapa pilihan jawaban yang benar. Dimulai dari nomor 25 sampai dengan nomor 30. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk kelas 11 mohon diperhatikan ya. Saya mau mengingatkan kembali tentang materi simple present, materi tentang passive voice. Nah, ini coba diperhatikan. Nah, ingat bahwa bentuk dari passive voice itu adalah diawali dengan to be dan diawali dengan subjek, dan ditambah to be, diikuti oleh to be, dan past participle atau verb 3 ya. Verb 3. Nah, Anda harus tahu dulu pada awal kalimat itu dia menggunakan simple present kah, simple past atau simple perfect. Jadi disesuaikan ya. Kalau dia itu simple present, maka diawali dengan to be-nya itu adalah am, is, dan are. Nah, sebagai contoh, is created, am created, are created gitu ya. Dan disesuaikan dengan subjeknya. Nah, untuk subjek pasti Anda masih ingat ya. Kemudian kalau simple past itu was or were dan diikuti oleh verb 3 atau past participle. Sebagai contoh, was
created, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat kembali di sini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.